Assalamualaikum, wahai para calon penghuni surga. Welcome to Om Brewok Story ya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor lagi nih, yang berjudul 1921, keluaran tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang pria ganteng yang diteror oleh hantu penasaran pelakor yang ingin tuh cowok mati. Tetapi tanpa sengaja, di saat tuh cowok sudah pasrah menghadap yang kuasa, dia bertemu dengan seorang cewek cantik indigo yang jatuh cinta kepada tuh cowok. Nah, mau tau gimana nasib tuh cowok dan cewek indigo menghadapi hantu pelakor yang nakal itu? Sebelum itu, untuk yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu biar Om tambah semangat untuk upload film terbaru dan pamper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 1927 diperlihatkan sebuah resital piano yang penuh dengan penonton. Tetapi setelah menunggu cukup lama, bintang dari resital itu tidak kunjung keluar. MC menanyakan kemana si Ayus, karena udah jatahnya untuk dia tampil. Tetapi di backstage, terlihat Nafisa, manajer Ayus mengetok-ketok kamar Ayus. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Setelah pintu didobrak, ternyata diperlihatkan bila Ayus telah mengiris pergelangan tangannya. Dan filmnya pun dimulai. Kita kembali ke tahun 1921. Diperlihatkan di sini, Ayus muda yang sedang memainkan piano di sebuah rumah mewah. Semua orang terlihat terkesima dengan lantunan musik dari Ayus. Tak lama setelah itu, pemilik rumah sekaligus konglomerat India yang bernama Tuan Wadia menanyakan kepada Ayus, kenapa Ayus yang memiliki bakat sehebat itu tidak bersekolah di sekolah musik. Tetapi ayah Ayus bilang kalau dia tidak mampu menyekolahkan anaknya masuk sekolah musik. Di sini Tuan Wadia memberikan penawaran. Dia memiliki sebuah rumah di York, Inggris. Karena penjaga rumah itu sudah tua dan akan segera pensiun, Wadia menawarkan kepada Ayus untuk mengurus rumah itu. Sebagai bayarannya, Wadia akan menyekolahkan Ayus ke sekolah musik di Inggris. Mendengar itu, Ayus dan ayahnya jelas saja sangat senang dong. Beberapa bulan kemudian, Ayus pun sampai di Inggris. Singkat cerita, Ayus sampai di rumah Wadia, dan dia pun langsung mendaftarkan dirinya ke sekolah musik di sana. 3 bulan setelah kedatangannya ke Inggris, di malam hari, tiba-tiba pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri dan terdengarlah suara yang serem. Karena dia hanya tinggal sendiri di rumah yang sangat gede itu, Ayus pun mengecek keluar. Dan benar saja, dia melihat ada sebuah bola api biru yang melayang-layang di halaman. Tak lama kemudian, terdengar suara dari dalam rumah. Mas Liwer! Melihat ada sosok hitam yang main petak umpet di sana, Ayus pun kembali mengecek. Tetapi di sana nggak ada apa-apa. Kok udah serem aja di awal film. Singkat cerita, Ayus yang ketakutan masuk ke sebuah kamar. Di sini dia melihat sebuah tulisan berbahasa kuno yang tidak bisa dia baca, yang tertulis dengan darah. Keesokan harinya, pada saat dia mandi, terlihat bila badannya sudah keriput hitam-hitam gitu. Beberapa hari kemudian, Ayus yang sudah nggak kuat menulis surat ke ayahnya. Di surat itu tertulis bila dia melakukan sebuah kesalahan. Karena kesalahannya itulah, dia tidak bisa melanjutkan sekolah musiknya, dan dia juga tidak bisa keluar dari rumah itu. Bahkan, dia takut bertemu dengan siapapun. Intinya, Ayus berkata bila rumah Tuan Wadia itu dinaungi oleh roh jahat. Di tempat lain diperlihatkan seorang cewek blasteran India Company yang lagi asik mendengarkan sebuah alunan piano di pinggir jalan. Melihat Rose, sahabatnya Nafisa mengajak Rose segera pulang. Karena hampir setiap hari, Rose berdiri di sana sambil mendengarkan alunan piano misterius itu. Malam harinya terlihat Rose yang lagi belajar buat UTS, tetapi hal aneh terjadi di sana. Sama dengan Ayus, tiba-tiba dia mendengar suara kresek-kresek. Kampret, demit apa lagi nih? Melihat demit yang mukanya serem kayak gitu, jelas saja Rose langsung kabur dong. Sesampainya di rumah, Rose bilang ke Nafisa kalau dia baru aja melihat sosok setan lagi. Ternyata ini sudah kesekian kalinya Rose melihat penampakan. Dan diketahui juga, dari kecil Rose ini emang udah indigo. Di tengah malam, pada saat Rose sedang bobok pules, tiba-tiba lampu di kamar Rose kedap-kedip sendiri. Walah kampret. Rose yang udah kesel digangguin terus berkata, "Pergilah dasar demit, aku gak mau ganggu kamu. Kamu juga jangan ganggu aku dong. Kalau kamu butuh bantuan, kasih kode. Kedipin lampu itu 2 kali. Dan ternyata tuh lampu emang kedip-kedip 2 kali. Keesokan harinya, Rose datang ke sebuah rumah untuk menemui seorang wanita. Di sini Rose langsung memberikan sepucuk surat dari arwah suami wanita itu. Kita kembali lagi ke Ayus. Pada saat mendengar sepeda loper koran, Ayus langsung keluar dan mengecek berita di sana. Di sini Ayus melihat headline bila ada seorang wanita yang bisa menyampaikan pesan dari orang mati, yang mana itu adalah Rose. Mengetahui itu, Ayus pun mencoba menemui Rose.
Dan ketika Rose hendak pulang ke rumah, Ayus memberanikan diri untuk menemuinya. Anehnya ketika melihat Ayus, Rose langsung tahu siapa itu Ayus dan di mana Ayus tinggal. Ternyata Rose sudah mengenal Ayus karena pernah melihat Ayus bermain piano. Setelah kenalan, Ayus pun bercerita tentang kisah seramnya. Di sini Rose bersedia membantu menjadi jembatan roh. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Rose berkata akan melakukannya besok. Karena kalau udah malam, dia juga takut pulang sendiri. Mendengar itu, Ayus yang gentleman langsung mengantar Rose pulang ke apartemennya. Di sini Rose juga berkata kalau besok jam 3 sore dia akan datang ke rumah Wadia. Mendengar itu, Ayus merasa senang banget dong. Karena akhirnya dia memiliki harapan bisa lepas dari sosok setan yang menghantuinya itu. Tetapi setelah itu, dia kembali menyadari bila bercak hitam di tubuhnya sudah menjalar sampai ke tangan. Keesokan harinya, tepat jam 3 sore, Rose menepati janjinya untuk datang ke Widya Mansion. Nah, di sini Rose langsung menerawang keadaan sekitar. Ayus juga menunjukkan tulisan darah ke Rose. Tetapi pas lagi ngobrol asik, tiba-tiba terdengar alunan piano dari ruangan sebelah. Ketika ruangan itu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Akan tetapi ada berkas darah di tuts piano itu. Tak hanya itu, di sana juga ada pecahan beling dengan noda darah di lantai. Setelah selesai menerawang, Rose menyimpulkan bahwa di rumah itu memang angker dan ada roh jahat yang memang ingin menyakiti Ayus. Sekarang langkah selanjutnya adalah mencari tahu kenapa tuh setan ingin menyakiti Ayus. Gak lama kemudian, Rose datang ke gereja. Dia meminta bantuan Tuhan untuk melakukan pengusiran roh dari rumah Wadia. Tak lama setelah itu, Rose kembali ke rumah Wadia dengan membawa air suci. Tak hanya itu, Rose juga membacakan Alkitab di sana. Tetapi pada saat yang bersamaan, kembali lagi muncul suara yang serem. Dan tiba-tiba, pintu di sana pun bergerak-gerak sendiri. Melihat kejanggalan itu, Rose pun mencoba mengecek ke segala ruangan. Oh, lampu telek bikin Om tegang aja. Karena masih penasaran, Rose kembali berkeliling rumah. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika melihat sosok hitam berdiri di lorong. Fix, ini serem. Yakin serem banget deh. Tak terasa Rose mengikuti sosok itu sampai di ruangan piano. Kembali lagi dia menemukan pecahan beling darah. Dan seremnya lagi, ada kaki yang lagi ongkang-ongkang di sana. Pas mengecek ke atas, nggak ada siapa-siapa. Ketika Rose mengecek piano di sana, tiba-tiba si Rose langsung dicekik oleh setan. Mendengar suara ribut-ribut, Ayus pun langsung menghampiri Rose yang sudah pingsan. Dan dia pun langsung membawa Rose ke ranjang. Di sini Ayus merasa sangat bersalah karena dirinya, si Mbak Rose ini malah ikut kena sial. Keesokan paginya, Rose sudah tidak ada di ranjang. Hanya ada selembar surat yang ditinggalkan untuk Ayus yang berbunyi, "Kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan tetap membantumu menemukan kebenaran dari roh jahat itu." Keesokan harinya Ayus kembali menemui Rose yang jidatnya benjel gara-gara dipelkoto sama setan. Di sini Ayus hanya memberikan sepucuk surat dan langsung pergi. Inti dari surat itu adalah Ayus berkata kalau kejadian sesungguhnya kenapa roh jahat itu mengincar dirinya adalah tepat setelah Ayus sampai di Inggris. Dia menjadi sangat terkenal karena kemahirannya bermain piano. Bahkan para tetangga selalu datang untuk melihat Ayus bermain piano. Tetapi suatu hari ada seorang wanita yang datang ke rumah Wadia. Wanita itu mengaku sebagai Maher Wadia, keponakan tunggal Tuan Wadia, dan ahli waris dari rumah Wadia itu. Di sini terlihat bila Meher sangat sombong dan angkuh kepada Ayus. Bahkan Meher menganggap Ayus sebagai pelayan rendahan. Ayus yang sadar diri hanya bisa mengikuti semua perkataan dari Maher. Gak cuman itu, Meher juga memfitnah Ayus bila dia menyalahgunakan wewenangnya sebagai penjaga rumah dan sering membawa masuk wanita-wanita ke sana. Ayus jelas saja menyangkal. Dia berkata bila memang banyak wanita yang datang ke rumah itu, tetapi hanya karena mereka ingin mendengarkan Ayus bermain piano. Tetapi Maher tidak mau tahu. Dia mengancam akan melaporkan itu kepada pamannya. Di sini Ayus terus memohon agar tidak dilaporkan ke Tuan Wadia. Maher kemudian meminta Ayus memainkan sebuah lagu untuknya. Tetapi di tengah lagu, Maher memberikan Ayus sebuah minuman. Dan seketika setelah Ayus meminum itu, dia langsung pusing keliengan. Ternyata di minuman itu dikasih racun oleh Maher. Tak lama scene sudah berpindah ketika Maher membawa Ayus menggunakan mobil dan kemudian menyeret Ayus ke liang kubur yang sudah dipersiapkan. Ternyata memang dari awal Maher hendak membunuh Ayus. Di saat hendak dicemplungin ke kuburan, dengan sisa kesadarannya, Ayus mengambil balok kayu dan langsung menumpuk kepala Maher dengan kayu itu sehingga Maher pun pingsan berdarah. Melihat Maher yang sudah hampir entet, Ayus membawa Maher untuk kembali ke mansion. Akan tetapi di tengah jalan, Ayus kaget ketika melihat sosok hitam serem di jalan. Sehingga mobilnya pun oleng dan menabrak pohon. Keesokan paginya, Ayus pun sadar dan langsung mengecek kondisi Maher di mobil. Tetapi sialnya, Maher sudah tewas tertancap es krim. Melihat itu, Ayus langsung kabur meninggalkan Maher. Itulah kenapa Ayus keluar dari sekolah musik,
dan tidak bisa keluar dari rumah itu. Dia takut bila polisi tahu dialah yang menyebabkan Maher tewas. Setelah kejadian itu, dia juga mengecek lokasi kejadian, tetapi mobil dan Maher sudah tidak ada. Setiap hari, Ayus juga mengecek koran, tetapi di koran tidak pernah diberitakan tentang kecelakaan itu. Dan itulah isi surat dari Ayus, agar Rose tidak membantunya lagi, karena semua ini memang terjadi karena kesalahannya dia sendiri. Akan tetapi pada saat Rose kembali ke rumahnya, dia langsung kaget ketika melihat Nafisa yang sudah duduk di jendela. Nafisa juga berkata, "Ini semua karena dirimu. Kalian semua akan mati." Dan Nafisa pun lompat dari sana. Tetapi pada saat Rose mengecek ke bawah, Rose kembali kaget ketika melihat Nafisa ternyata masih ada di dalam. Sore harinya, Nafisa memperingatkan agar Rose tidak melanjutkan menolong Ayus. Bisa jadi nyawanya Rose ikut terancam. Tetapi Rose tidak bisa berhenti sekarang, karena dia ternyata mencintai sosok Ayus. Rose jatuh cinta kepada Ayus ketika pertama kali melihat Ayus memainkan piano dulu. Tak lama kemudian, Rose kembali ke rumah Wadia. Dia berkata akan tetap membantu Ayus sampai setan jahat itu pergi dari Ayus. Setelah itu, hampir setiap malam, Rose menemani Ayus di rumah Wadia sambil mendengarkan ayunan pianonya Ayus. Rose juga mengatakan kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Ayus. Mengetahui itu, Ayus pun menyadari betapa besarnya cinta Rose kepadanya. Dan mereka pun tukeran iler. Yang puasa cepetin aja ya. Setelah puas kelomoh-kelomoh bersilat lidah, Ayus pun mengatakan kalau dia sering mendapat pandangan sebuah kode, yaitu HCH66. Dia bingung kenapa kode itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Rose mengatakan mungkin saja itu adalah petunjuk untuk memecahkan teka-teki setan di rumah ini. Malam harinya, mereka berdua mencari petunjuk di gudang untuk menemukan sosok Maher Wadia. Tak lama, Rose menemukan sebuah bingkai foto yang bertuliskan Maher Wadia. Tetapi pada saat melihat sosok itu, Ayus mengatakan kalau itu bukan sosok Maher yang dia lihat. Lah kalau itu Maher, terus yang kemarin mencoba membunuhku itu siapa ya? Tiba-tiba kembali lagi terdengar suara yang menyeramkan dari segala penjuru rumah. Karena sudah bosan diganggu terus sama setan, mereka akhirnya mengecek barang bawaan Maher yang tertinggal di sana. Di sana mereka menemukan paspor yang bagian biodatanya telah disobek. Nah, untuk mengetahui itu, akhirnya Rose hendak pergi ke Badan Imigrasi Inggris untuk menanyakan paspor itu milik siapa. Tetapi pada saat menunggu kereta malam, Rose melihat sosok anak kecil yang sedang melukis di pinggir rel. Ketika mendekat itu bocil, kodok loncat, dek, masih kecil jangan suka nyuri-nyuri make up mamahnya ya. Jadinya kan gitu kalau ketebelan pakai bedak. Karena hal itu, Rose gak jadi pergi ke Southampton. Dia langsung putar balik dan memberikan lukisan itu ke Ayus. Ternyata lukisan itu identik dengan lukisan yang ada di rumah Wadia. Dan anehnya lagi, di lukisan itu tertulis huruf yang sama dengan tulisan darah di cermin. Tetapi untungnya, di lukisan itu tertulis translate dari bahasa aneh darah itu, yang bertuliskan, pertama, kau akan menjadi hitam, lalu kau mati. Rose akhirnya sadar bila di lukisan itu menggambarkan pandemi yang terjadi di Mongolia ratusan tahun yang lalu. Diceritakan bila wabah itu membuat orang yang terkenanya akan memiliki keriput hitam di tubuhnya dan langsung mati dalam beberapa minggu. Intinya setelah dihitung-hitung, Ayus hanya memiliki waktu kurang dari 3 hari sebelum wabah hitam itu merenggut nyawanya. Mengetahui itu, Ayus menjadi histeris karena impiannya menjadi pianis akan sirna dan sebentar lagi dia juga akan entet. Melihat Ayus yang histeris, sambil mewek, Rose berkata agar Ayus kuat dan tegar. Masih ada harapan untuk Ayus terbebas dari kutukan setan itu. Nah, karena hanya memiliki waktu 3 hari lagi, mereka pun langsung bergegas untuk mencari tahu sosok yang mengaku-ngaku sebagai Maher Wadia. Singkat cerita, pada saat malam hari, mobil mereka kehabisan bensin dan hendak mengisinya di pom bensin. Nah, pas penjaga pom itu hendak mengambil kunci di dalam, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Mendengar itu, Ayus dan Rose pun mengecek ke dalam. Tetapi kondisi di dalam rumah terlihat kosong dan gelap. Pas membuka lemari, Pak penjaga pom sudah menjadi almarhum dengan wajah yang penuh dengan darah. Tak lama, kunci pom itu tiba-tiba terjatuh sendiri. Pas Ayus mau mengambil, tuh pintu malah ngelawan. Pas lagi tegang-tegangnya hendak mengambil tuh kunci sialan, dari belakang Rose muncul sosok leak blasteran genderuwo. Yakin sih, ini demit paling serem selama om mereka film horor. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu berdarah-darah, cukup berdiri anteng, om udah jiper liatnya. Karena gak mau dimamam sama demit, Ayus langsung keluar dan membuka pom itu secara paksa, dan mereka pun bisa keluar dari sana. Tetapi di tengah jalan, kembali lagi mereka dikasih lihat demit yang ikutan nebeng. Keesokan harinya, mereka sampai di Southampton. Di kantor imigrasi, mereka langsung mencoba mencari orang yang mengaku sebagai Maher. Tak lama, Ayus menemukan sosok yang mereka cari. Nama gadis itu adalah Dina Shaw, dan dia merupakan mahasiswi dari University of York. Mengetahui kampus dari Dina, mereka pun langsung bergegas kembali ke kota York. Tetapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh polisi yang mengatakan kalau sedang ada perbaikan jalan, sehingga mereka disuruh mencari penginapan di sekitar sana aja dulu. Tetapi ternyata, polisi itu juga merupakan sundel bolong versi bule.
Singkat cerita, mereka sampai di sebuah penginapan kecil. Di dalam kamar, Ayus berterima kasih kepada Rose yang telah membantunya. Rose mengatakan akan melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Pokoknya malam itu mereka sama-sama ngegombal. Dan gak lupa, Ayus menyanyikan sebuah lagu dengan alunan pianonya. Dan ditutup dengan olahraga malam di kasur bareng Mbak Rose. Tetapi di tengah malam, Ayus yang habis keringetan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Kembali lagi, Ayus melihat sosok bola api dari jendela. Tak lama kemudian, giliran Rose yang terbangun karena mendengar suara dari luar. Ketika hendak mengecek, Rose melihat sosok Ayus yang masih bobo. Tetapi beberapa saat kemudian, sosok itu sudah hilang. Sedangkan Ayus yang asli sedang jalan-jalan dan mendatangi pemilik hotel yang sedang bobok santai. Nah, karena om-om kayak kebo tidurnya, dibangun-bangunin gak bangun-bangun, Ayus membuka selimut itu. Tetapi alangkah kagetnya dia, ternyata tuh om-om botak udah kebelah separuh. Dan seremnya lagi, walaupun udah kebelah, tubuh yang duduk malah bisa ngajak ngobrol si Ayus. Sedangkan di tempat lain, Rose bertemu dengan pelayan di rumah itu yang berkata dengan suara berat, "Bila kau ingin pergi dari sini, ayo makan bersama kami dulu." Dengan ketakutan, Rose mencoba mengambil kunci rumah itu. Tetapi tiba-tiba, tuh kunci malah mencemplungkan diri ke ember hitam. Dengan jijik, Rose mencoba mengambil tuh kunci. Tetapi setelah dihobok-hobok airnya, dia nggak nemu-nemu tuh kunci. Kampret, bikin kaget om terus. Ayus yang ngagetin Rose bilang kalau tempat ini nggak aman dan langsung membawa Rose kabur dari sana. Singkat cerita, mereka sampai di University of York. Mereka juga bertanya tentang Dina Shaw. Di sini rektor bilang kalau memang ada murid yang bernama Dina Shaw. Rektor bilang kalau Dina sudah beberapa bulan tidak masuk kuliah karena menderita sakit. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di RSUD York. Tetapi ketika sampai di sana, Rose menyadari sesuatu dan meminta Ayus menunggu di mobil aja. Tak lama kemudian, Rose keluar dengan panik. Dan dia pun langsung menanyakan di mana lokasi Dina yang hendak mengubur Ayus tempo hari. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi yang dimaksud. Di sini Rose semakin yakin bila roh jahat itu tidak mengincar Ayus secara langsung, melainkan tuh setan mengincar dirinya. Akhirnya Rose menceritakan kenapa dialah yang menjadi sasaran tuh setan serem. Dulu pada saat pertama kali sampai di India, Rose, Nafesa, dan Vasuda merupakan satu angkatan mahasiswi dari India. Mereka tidak hanya dekat, tetapi mereka juga tinggal di satu asrama. Ternyata Vasu juga pernah melihat penampilan piano Ayus. Bahkan di saat itu, Vasu sempat mengejek Rose karena bisa-bisanya jatuh cinta sama cowok yang hanya dengan mendengarkan alunan pianonya aja. Tak lama Vasu dilirik-lirik sama Mas Bule. Setelah lirik-lirikan itu, mereka berdua pun pergi keluar. Ternyata Richard dan Vasu adalah pasangan selingkuh. Di saat itu, Richard memutuskan untuk putus dengan Vasu karena dia nggak tega selingkuh dari istrinya lebih lama lagi. Vasu yang mendengar itu jelas saja sangat marah dan dia juga memohon agar tidak diputusin karena dia udah cinta mati dengan Richard. Tetapi Richard nggak mau tahu, pokoknya dia pengen kembali ke istrinya dan pergi meninggalkan Vasu. Keesokan harinya terlihat Vasu yang sangat depresi. Rose dan Nafesa jelas saja merasa khawatir dengan Vasu. Berhari-hari dia nggak mau makan dan mengurung diri di kamar. Tetapi suatu hari, Vasu terlihat sangat bahagia. Dia mengatakan bila Richard sudah melamarnya, karena istrinya Richard sudah pergi meninggalkannya kemarin. Jadi Vasu sudah bisa menikahi duda kaya itu. Melihat temannya kembali ceria, Rose dan Nafesa pun ikut senang. Beberapa hari kemudian diadakan pesta pernikahan Richard dan Vasu. Tetapi pada saat Rose ke kamar mandi, dia mengalami kejadian supranatural. Ketika bayangannya di cermin, malah jegogrok gak mau pindah. Itu di belakang ada demit. Kaget. Ternyata tuh demit serem meminta bantuannya Rose. Tak lama setelah sesi curhat bersama demit, Rose terlihat panik dan mengajak Nafesa segera pulang dari sana. Sesampainya di rumah, Rose bilang ke Nafesa kalau ternyata istri Richard itu tidak kabur, melainkan mati karena telah dibunuh oleh Vasu. Roh Julia juga memberitahu lokasi kuburannya, bahkan memberitahu bila Vasu memalsukan suratnya menggunakan mesin ketik milik Rose. Keesokan harinya, Rose mendatangi Richard. Di sini dia membawa mesin ketiknya dan berkata semua kebenarannya. Dan benar aja, ketika melihat surat yang ditinggalkan oleh Julia, tulisan di surat itu identik dengan ketikan mesin ketik milik Rose. Dan di sini Richard pun paham bila yang diceritakan Rose itu benar adanya. Sepulang dari rumah Richard, Nafisa terlihat histeris. Dia bilang kalau Vasu tahu Rose pergi ke suaminya. Vasu mengurung diri di kamar dan berkata lebih baik mati daripada berpisah dengan Richard. Tetapi tiba-tiba terdengar suara orang jatuh dan Rose pun langsung mengecek keluar. Gendal. Ternyata Vasu melompat dari lantai atas. Singkat cerita, Vasu pun dibawa ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, ternyata Dina Shaw yang juga sedang sakit berada satu bangsal dengan Vasu. Dan pada saat tepat jam 12 malam, Dina Shaw meninggal dunia, disusul oleh Vasu beberapa saat kemudian. Tetapi anehnya, ternyata roh Vasu masuk ke dalam tubuh Dina karena rasa dendamnya kepada Rose. Itulah kenapa Vasu mengincar nyawa Ayus,
karena dia tahu bila Rose sangat mencintai Ayus sehingga dia ingin Rose menderita seperti dirinya. Sambil mewek, Rose berkata akan pergi bersama Nafisa ke pastor gereja agar rumah ini dibersihkan dari hawa setan. Tetapi sebelum pergi, tugeran ilar lagi dong. Di tempat lain di rumah, terlihat Nafisa yang mendengar ada yang mengetok pintu. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Sademet. Melihat sosok hitam serem, jelas saja Nafisa langsung kabur dong. Tak lama kemudian Rose sampai di rumah dan melihat Nafisa yang kepalanya benjol sambil ketakutan dekem di balik kursi. Singkat cerita, Nafisa dibawa ke rumah sakit. Tetapi ketika melihat nomor kamar Nafisa, Rose menjadi salfok. Dia ingat dengan kode yang selalu teriang-iang oleh Ayus, yaitu HC66. Gak pakai lama, Rose menanyakan di mana lokasi kamar HC66 kepada suster. Dan ternyata kecurigaan Rose terbukti, karena dia melihat sosok Ayus yang sedang koma berada di kamar itu. Jadi selama ini yang bersama Rose adalah jiwanya Ayus. Jadi Mbak Rose itu tukeran ilar sama arwah dong. Dokter yang datang juga mengatakan, bila besok Ayus tidak menunjukkan perkembangan, maka rumah sakit akan mengambil semua alat bantu kehidupan Ayus. Mengetahui itu, Rose meminta bantuan Nafisa untuk memberikan surat ke rumah Wadia, sedangkan dia akan mencoba mencari sosok setan Vasu. Di gereja, Rose akhirnya sadar bila Vasu sengaja menghalangi jiwa Ayus untuk menemukan tubuhnya dengan membuat Ayus merasa dia dihantui oleh setan dan sibuk dengan hal itu. Diperlihatkan juga Rose yang memotong rambut Ayus dan gak lupa cium kening dulu. Sialnya, ketika hendak pergi dari rumah sakit itu, roh Vasu malah mulai mengganggu Rose. Dan gak lama, Ayus tiba-tiba keluar meminta tolong. Melihat Ayus yang tiba-tiba rebahan, Rose langsung panik dong. Tetapi pas didekati, wajah Ayus berubah menjadi serem dan langsung melayang-layang. Ternyata arwah Vasu merasuki tubuh Ayus. Dia juga berkata tidak akan puas sampai Rose merasakan apa yang dia rasakan. Mendengar itu, Rose langsung mencoba kabur dari Ayus versi serem. Intinya dengan susah payah, Rose berhasil kabur dari Ayus dan sampai di sebuah kapel rumah sakit. Di sini dia langsung hendak pergi keluar dari sana. Tetapi pas mau cabut, Vasu berkata, "Silahkan kalau kamu mau menyelamatkan jiwa Ayus. Tetapi aku akan membunuh tubuh Ayus." Karena tidak ingin tubuh Ayus kenapa-napa, Rose pun kembali masuk ke dalam. Dan dia pun langsung dihadapkan dengan Ayus yang sudah petakilan nongkrong di atas sambil membawa kampak. Akan tetapi, kampak itu bukan untuk menyakiti Rose, melainkan Vasu malah melukai tubuh dari Ayus. Setelah menerima hujaman kampak berkali-kali di tubuhnya Ayus, Rose kemudian memantapkan dirinya. Dia langsung menyayat lehernya sendiri, sehingga Rose pun meninggal di sana demi pria yang dia cintai. Setelah Rose meninggal, arwahnya pun keluar dan langsung battle one by one dengan arwah Vasu. Singkat cerita, fajar pun menyingsing. Dengan cahaya matahari yang menembus kapel, akhirnya arwah Vasu dan Rose pergi ke alam sana. Di tempat lain, Nafisa datang untuk mengantarkan surat dari Rose ke Ayus. Di sini Ayus bingung, walaupun dia berdiri di depan Nafisa tidak bisa melihatnya. Dan ketika membaca surat dari Rose itu, barulah Ayus sadar bila selama ini dia adalah sosok arwah. Di saat yang bersamaan, rambut dari tubuh Ayus pun terjatuh. Dan seketika juga, arwah Ayus langsung berteleport ke tubuh aslinya. Tetapi ketika dia kembali ke tubuh aslinya, dia harus melihat pemandangan yang sangat memilukan ketika dia melihat sosok Rose yang sudah terbujur kaku. Kita kembali ke masa kini. Diperlihatkan bila Ayus dibawa ke rumah sakit karena percobaan bunuh dirinya. Ternyata Ayus sengaja bunuh diri karena dia ingin hidup bersama dengan Rose. Tetapi pada saat bertemu dengan Rose di sebuah hutan alam baka, Rose melarang Ayus untuk pergi bersama dirinya. Rose meminta agar Ayus kembali ke dunia karena belum waktunya Ayus mati. Tetapi Rose berjanji akan selalu menemani Ayus kapanpun dan dimanapun. Tak lama kemudian Ayus pun siuman. Beberapa bulan setelah itu, terlihat Ayus yang sudah sembuh dan dia pun melakukan resital piano. Di sini kita juga diperlihatkan bila Rose menepati janjinya, yaitu selalu menemani Ayus, walaupun saat ini mereka berbeda alam dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Nah, kalau kalian belum nonton, ada series 1900 yang udah Om rekap loh. Ini sama ini, linknya udah Om taruh di deskripsi. Kalau enggak, klik layar di akhir video ini. Selamat menonton. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit, biar melatihin.